oleh guru kita Ustadz Mijat Iskandar LC LLM. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada surah Al-An'am ada sebuah firman Allah yang dulu di masa hidupnya Rasulullah sempat disalahpahami oleh sebahagian sahabat. Bahkan sahabat yang salah paham terhadap ayat tersebut bukan sembarang sahabat. Orang yang banyak menghafal hadis seperti Abu Hurairah pun sempat salah paham dengan ayat itu. Ayatnya berbunyi, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita maknakan lebih kurang, ayat tadi bermakna tidaklah ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh untuk memakan makanan apapun yang disajikan kepada mereka. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Syaratnya jika mereka bertakwa, kemudian beriman dan kemudian bertakwa, beramal soleh dan kemudian berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat mendengar ayat ini turun kepada Rasulullah, menggunakan ayat ini karena Abu Hurairah tahu betapa hormatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dan senang berbuat baik atau disebut dengan muhsin. Sebagai dasar bolehnya kita memakan makanan apapun yang disajikan oleh tuan rumah. Bahkan makanan itu boleh dibawa pulang, boleh dibungkus menurut Abu Hurairah. Sampai suatu hari pemahaman Abu Hurairah itu dikoreksi oleh istri Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oh, bukan seperti itu pemahamannya. Bukannya berarti mentang-mentang kita orang beriman, banyak beramal soleh, dan kemudian kita bertakwa kepada Allah, sedang lagi kita orang yang senang berbuat baik,
kemudian boleh tanpa ada sopan santun etika mengkonsumsi makanan apapun yang disajikan kepada kita. Bukan itu pemahamannya, tegur Sayyidah Aisyah kepada Abu Hurairah. Karena dulu di masa hidupnya Rasulullah pernah menjamu orang-orang baik. Dan salah satu kebiasaan orang baik itu enggak enakan, sungkan, apalagi kalau memakan makanan yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuat orang-orang baik ini tidak lagi sungkan memakan makanan yang disajikan oleh Rasulullah di hadapan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja menurunkan ayat tadi, laisa 'alal ladzina amanu, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan kemudian mereka melakukan amal soleh, junahun fima ta'imu, untuk memakan makanan yang disajikan oleh Rasulullah di hadapan mereka. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi di balik dialog antara Abu Hurairah dengan Sayyidah Aisyah tentang boleh atau tidak bolehnya orang baik itu makan sepuas mungkin di rumah seseorang, ada satu semangat yang disepakati oleh kedua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa itu? Bahwa orang baik sangat dihargai di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda-beda paham dalam memahami ghayatul ihsan, puncak daripada kebaikan itu apa. Imam Ibnul Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya mengatakan, orang baik itu adalah orang yang diam diri meskipun ia tahu semua tema yang dibicarakan orang lain itu kepadanya. Jadi ada orang kelihatan dia paling pintar, padahal kita yang diam itu adalah orang pintar, tapi orang tersebut lebih memilih diam diri daripada ikut sok-sok kelihatan pintar. Itu adalah orang baik, kata Imam Ibnul Khaldun. Ada juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ghayatul ihsan, puncak daripada kebaikan itu saat orang lain menyakiti kita, kita lebih memilih diam. Kalau kita menjawab saat orang lain menyakiti, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan Imam Al-Ghazali itu disimpulkan dari apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu kalau disakiti oleh orang Quraisy, kemudian beliau bereaksi karena ada aksi yang dilakukan oleh orang Quraisy, biasanya tidak membuat turunnya pertolongan dari Allah. Misalnya satu hari Rasulullah dijahatin, dikasarin, sampai kemudian diceritakan dalam kitab hadis sujja wajhahu, mukanya Nabi Muhammad bonyok, wa kasarat rabaiyatahu, gigi geraham beliau tanggal. Pada saat itu Rasulullah merespon perbuatan jahat orang Quraisy dengan berkata, la kaifa yuflihullahul qaum idza fa'ala bi anbiya'ihim hakadha, bagaimana suatu kaum itu akan beruntung kalau mereka memperlakukan nabinya seperti ini. Nah, saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pertolongan apapun kepada Rasulullah. Namun sebaliknya Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di saat-saat yang lain, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang Quraisy dan beliau memilih diam, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dulu ada seorang Quraisy, ya, orang Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Ini orang sangat membenci Rasulullah. Saking bencinya dia kepada Rasulullah, suatu hari dia pergi ke kuburan Ma'lah, kuburan umum yang ada di kota Mekah. Dia ambil kuburan yang paling tua, kemudian kuburannya dibongkar, kemudian jasad tulang belulang itu diambil, kemudian diremas-remas sehingga menjadi pasir. Dan pasir ini kemudian dicampakkan ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah ditanya oleh orang itu, bagaimana mungkin kau mendakwahkan Muhammad, orang yang sudah jadi tulang belulang dan debu akan bangkit kembali dan dihisap sama Allah. Bagaimana caranya engkau menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk ini? Rasulullah pada saat itu diam, tidak jawab apa-apa. Tapi diamnya Rasulullah itu ternyata mengundang pertolongan dari Allah. Sehingga kita kenal ada 2 ayat pada surat Yasin turun untuk merespon peristiwa itu. Wa daraba lana masalau wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ada orang yang lupa kepada Allah sehingga dia berkata may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur itu? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab sendiri, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah remuk itu adalah Tuhan yang telah menciptakan tulang tersebut tanpa ada prototipe sebelumnya. Kalau tulang yang sudah ada prototipe itu mungkin sekali Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, apalagi tulang yang sudah pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih memungkinkan lagi bagi Allah untuk membangkitkannya. Maka oleh sebab itulah Imam Al-Ghazali mengatakan, orang baik itu atau yang disebut dengan muhsin adalah orang yang jika disakiti dia tidak menggunakan hak jawabnya untuk membalas kepada orang yang menyakitinya. Tetapi orang yang tidak baik biasanya akan menggunakan hak balas itu untuk menyerang orang yang telah menyerangnya. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsin. Siapa muhsin? Muhsin adalah orang yang jika dia disakiti tidak menggunakan haknya untuk membalas orang yang telah menyakitinya. Pada saat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat dengan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an membolehkan kepada kita membalas. Tapi kalau kita memilih sabar itu lebih baik. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian mau membalas perbuatan menyakitkan diri yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka balaslah dengan yang setimpal. Tapi kata Allah, wala in sabartum fahuwa khairul lisabirin. Kalau kita mau sabar, maka itu lebih jauh lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan tausiah ceramah singkat pada siang yang berbahagia ini kita bisa menjadi orang-orang muhsin. Karena orang-orang muhsin itulah yang sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.